kelas online dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Anak-anak ibu semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang pertama tentang ibadah yang sejati, ya. Tentang ibadah yang sejati. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang yang pertama, arti ibadah yang sejati. Yang kedua, kita akan mendaftarkan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah nanti kamu akan ditugaskan untuk menceritakan pengalaman pribadi kamu terkait dengan ibadah. Dan yang keempat adalah kita belajar dari nyanyian yang berjudul tentang ibadah yang sejati, ya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, ya. Bagian yang pertama, apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ya, kita lihat dulu pengertian kata ibadah. Kata ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan kata sejati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti murni atau sebenarnya atau sebenar-benarnya. Jadi, ibadah yang sejati maksudnya adalah ibadah yang sebenar-benarnya atau ibadah yang benar, ya. Nah, ibadah yang sejati juga dikatakan ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Dan ibadah sejati adalah ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, kata ibadah seringkali disalahartikan, ya. Ibadah kadang hanya diartikan sebatas upacara keagamaan, ya, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, sekolah, atau rumah. Ya, ini pengertian yang sempit, ya. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan rumah-rumah ibadah, melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Ya, ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap minggu, ya, dengan rajin, bukan sekedar sekolah minggu setiap hari minggu, ya, dan tidak juga terbatas pada menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja, ya. Jadi jangan terkunci dalam konsep atau pemahaman ibadah secara sempit, ya. Nah, lebih jelasnya kita mau lihat dulu bahwa dari surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27, ya, ini sudah kita baca, ya, di pertemuan kita yang pertama, mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Nah, ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita, ya. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Nah, bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati, ya. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan, dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita, ya. Apapun yang kita pikirkan, semua kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya harus benar sesuai dengan ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah, ya. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua. Seperti apa sih contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan disimak, ya. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai tindakan nyata ibadah yang sejati. Misalnya
Misalnya nih, kaki, ya, itu merupakan bagian dari tubuh kita ya. Kaki kita gunakan untuk bergegas menolong sahabat ya, bergegas menolong orang ya. Nah, juga telinga pun bagian dari tubuh ya. Telinga kita pakai untuk mendengarkan nasihat guru atau pelajaran di sekolah ya. Dan juga kita pakai untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari orang-orang yang lebih tua dari kita ya, dari orang tua dan juga kerabat-kerabat ya. Nah, selanjutnya tangan kita gunakan untuk membantu orang tua ya, baik orang tua di rumah, baik orang tua kita di luar ya, di masyarakat. Kita harus bisa memakai tangan kita untuk membantu ya, bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, mulut ya, ini yang harus perlu kamu ingat baik-baik ya, anggota-anggota tubuhnya supaya dapat dipersembahkan untuk dipakai menjadi alat untuk melakukan ibadah yang sejati ya. Mulut digunakan untuk mengatakan hal yang baik dan benar atau untuk memuji teman, bukan mengejek ya. Dan yang selanjutnya, kita bisa menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Nah, selain itu, ada beberapa hal atau ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan juga ya. Yang pertama, kita bisa melayani orang yang lemah. Bagaimana contoh orang yang lemah, Bu? Nah, contoh nih orang-orang yang sakit, orang tua yang sudah lanjut usia ya. Kalau mereka memang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita bisa melayani mereka, orang-orang yang lemah ya, dengan memberikan tubuh kita untuk melayani mereka. Itu pun sudah termasuk ibadah atau tindakan ibadah yang sejati ya. Yang kedua, dengan menolong orang yang miskin ya. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan memberikan sumbangan ya, sumbangan sembako dan lain sebagainya ya. Yang kemudian tindakan yang bisa kita lakukan adalah dengan membantu orang yang kesusahan ya, baik kesusahan karena bencana, baik kesusahan karena sakit penyakit ya. Jadi kita bisa melakukan tindakan dengan membantu orang yang kesusahan sebagai bentuk ibadah kita yang sejati ya. Dan juga dengan menghibur teman yang sedih ya. Bersahabat dengan semua orang pun merupakan tindakan yang menunjukkan ibadah yang sejati. Tidak mementingkan diri sendiri ya, berkata jujur ya, artinya tidak berbohong ya, mengatakan yang sebenarnya, dan bersikap ramah dan sopan, tidak sombong ya. Nah, kamu dapat mewujud nyatakan ibadah yang benar melalui tindakan sederhana yang dapat dimulai di rumah kamu sendiri ya, yaitu patuh dan taat kepada orang tua, menyayangi kakak dan adik, rajin belajar, rajin membuat pekerjaan rumah, rajin ke sekolah, serta tidak terlambat ke sekolah atau ke sekolah minggu. Nah, dengan demikian ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau di tempat ibadah ya, namun dilakukan di semua tempat dan di mana saja. Ibadah yang benar juga tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun pada setiap hari ya, setiap saat, dan ditujukan kepada semua orang ya. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Kita mau menghayati makna ibadah yang sejati. Tapi dalam kegiatan ini kita akan menjawab soal-soal pertanyaan yang ada di video ini ya. Yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagian A, apa yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati? Bagian B, sebutkan contoh-contoh ibadah sejati dalam tindakan hidup setiap hari. Itu nomor 1 ya, baru nomor 1 ada 2 jawaban nanti ya. Dan nomor 2, bacalah kembali Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Apa arti perkataan Rasul Paulus dengan kalimat berikut?
ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh, ya. Nah, selanjutnya, buatlah sebuah karya kreatif dalam bentuk tulisan atau puisi yang menceritakan pengalamanmu dalam mempraktikkan ibadah sejati berdasarkan pengertian Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai dengan 27. Misalnya nih, dengan menuliskan pengalaman ketika mengunjungi anak yatim piatu di panti asuhan, ya. Nah, bagian yang keempat, ya, ini kamu cari boleh dari YouTube ataupun yang aplikasi-aplikasi yang lainnya, ya. Nah, kamu cari PKJ 264 dengan judul lagu Apalah Arti Ibadahmu, ya. Ini lagunya, liriknya sangat bagus sekali, ya, untuk kita memahami tentang ibadah yang sejati, ya. Jadi dengan penuh penghayatan nyanyikanlah lagu yang berjudul Apalah Arti Ibadahmu. Renungkan setiap kata yang kamu nyanyikan. Nah, nyanyikan semua bait lagunya nanti, kemudian tuliskanlah pesan lagu tersebut untuk kamu, ya. Jadi tugas kamu ada dua ini, yang di bagian D tadi, ya, di bagian D dan juga di bagian ini, ya, yang terakhir, ya. Ini bagian E, ya. Nah, oke, untuk hari ini cukup. Silakan tugasnya dikerjakan di buku tulis. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ke guru. Oke, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.